Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar cara budidaya ikan mas koki untuk pemula. Ikan mas koki menjadi salah satu ikan hias yang sangat digemari di Indonesia. Maka tidak heran jika banyak yang ingin mengetahui cara budidaya ikan mas koki yang cantik ini. Karena memang peluang bisnis budidaya ikan hias seperti ini cukup menjanjikan. Selain ikan hias ini cukup populer, harga ikan mas koki juga terbilang mahal dan stabil. Tentunya jika bisa menyediakan ikan hias mas koki dalam jumlah yang banyak, dapat menjadi pemasukan yang lumayan. Cara budidaya ikan mas koki cukup mudah dan bisa dilakukan oleh seorang pemula. Namun, dalam melakukan proses budidaya harus dengan ketekunan supaya bisa berhasil membudidayakan ikan hias ini dengan hasil yang maksimal. Dan berikut ini adalah langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan akuarium. Peralatan pertama yang harus disiapkan adalah akuarium. Dan ukuran yang disarankan yakni 80 cm untuk panjangnya dan lebarnya 40 cm, kemudian tingginya adalah 40 cm. Dengan ukuran akuarium seperti ini tentunya akan mudah dalam merawat dan mengetahui kondisi ikan selama proses budidaya. Yang kedua yaitu memilih jenis ikan mas koki untuk dijadikan indukan. Tentukan jenis ikan mas koki yang akan dibudidayakan. Jenis ikan mas koki yang umum dibudidayakan adalah jenis ikan mas koki Ryukin, ikan mas koki Oranda, ikan mas koki rancu, dan masih banyak lagi jenisnya. Pilih salah satu jenis ikan mas koki tersebut. Untuk tips memilih indukan yang berkualitas, yang pertama, ikan agresif atau tidak loyo dan berdiam diri di dasar akuarium. Yang kedua, warna ikan cerah dan tidak ada bercak luka. Kemudian yang ketiga adalah fisik ikan lengkap atau tidak cacat sedikit pun. Kemudian bagaimana membedakan antara indukan koki jantan dan indukan koki betina? Ikan mas koki jantan mempunyai perbedaan pada sirip. Kebanyakan ikan mas koki jantan akan memiliki sirip dengan bintik-bintik putih pada bagian sisi siripnya, sedangkan betina tidak memiliki bintik putih pada siripnya. Kemudian yang kedua yaitu perhatikan pada anus ikan mas koki. Pada mas koki jantan memiliki kecenderungan anus berpenampakan agak rata, sedangkan betina akan lebih menonjol. Selanjutnya yaitu pada ikan mas koki jantan mempunyai bentuk tubuh secara keseluruhan cenderung ramping, sedangkan pada betina bentuk tubuh agak bulat dan sedikit gendut. Hal ini dapat dilihat jika secara langsung kita datang ke tempat peternakan ikan mas koki. Kemudian selanjutnya yaitu mengawinkan indukan ikan mas koki. Simpan indukan ikan mas koki ke dalam akuarium yang sudah disiapkan, dan sebaiknya beri tanaman eceng gondok, serabut kelapa, atau bisa juga menggunakan sapu injuk. Penambahan seperti eceng gondok, serabut kelapa, atau bisa juga menggunakan sapu injuk ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada saat ikan melakukan proses perkawinan, serta bisa menjadi tempat menaruh telur yang sudah dibuahi nantinya. Satu ekor ikan mas koki jantan bisa membuahi 2 ekor ikan mas koki betina. Telur ikan mas koki nantinya akan dikeluarkan oleh ikan betina dan kemudian akan dibuahi oleh ikan pejantan. Dan waktu proses pemijahan ikan mas koki ini hanya membutuhkan waktu 1 kali 24 jam.
Setelah melihat banyak telur ikan mas koki yang menempel pada eceng gondok, kemudian pisahkan telur-telur ikan mas koki yang menempel pada eceng gondok, kemudian pisahkan dari indukannya. Kemudian telur-telur tersebut bisa dipindahkan ke tempat yang lebih besar lagi seperti kolam terpal ataupun kolam beton. Selanjutnya yaitu perawatan anakan ikan mas koki. Telur yang telah dibuahi oleh pejantan akan menetas sekitar 2 sampai dengan 4 hari lamanya. Telur yang tidak menetas sebaiknya diambil supaya tidak membusuk dan mengotori air kolam. Setelah menetas dan berbuah menjadi larva, tidak perlu diberi makan. Hal ini dikarenakan tersebut masih memiliki cadangan makanan yang berupa kuning telur di area perut larva. Asupan makanan ini dapat memenuhi kebutuhan ikan selama 3 sampai dengan 4 hari lamanya. Setelah cadangan makanan habis di dalam perutnya, kita dapat memberikan pakan berupa kutu air ataupun kuning telur yang sudah direbus. Setelah menginjak usia 14 hari barulah kita bisa beri pakan menggunakan cacing sutra. Dalam pemberian pakan, baiknya diberikan sedikit demi sedikit. Perkirakan pakan yang diberikan bisa langsung habis dimakan agar tidak mengotori air. Selalu kontrol kondisi air karena larva ikan mas koki sensitif dengan kondisi air yang tidak stabil ataupun kondisi air yang kotor. Setelah usia menginjak 1 bulan, biasanya ikan mas koki juga sudah mulai laku dijual, dan ini adalah bentuk dari anakan ikan mas koki yang kisaran usianya sudah menginjak 1 bulan masa pemeliharaan. Untuk harganya sendiri, jika kita ingin menjual anakan ikan mas koki yang usianya baru 1 bulan ini, kisaran harga Rp1.000 per ekornya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang ingin memulai usaha budidaya ikan mas koki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.